Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperagakan alat peraga kami, yaitu garis singgung dua lingkaran atau bisa disingkat gasing dual. Sebelum dimulai, kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari yang paling kiri, silakan. Perkenalkan, nama saya Ira Danti Sumaros, NIM A411700. Saya Melandi Alam Prasetyo Raharjo, NIM A41011018. Saya Arif Widodo, NIM A4101700126. Saya Karang Setiawan, NIM A4101701735. Sebelum dimulai, marilah kita baca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai peraga. Oke teman-teman, di sini Kak Saranda akan menjelaskan bagian-bagian dari garis geologi ya. Nah, bagian yang pertama itu adalah alat peraga persekutuan. Maksudnya alat peraga garis singgung persekutuan dua lingkaran. Intinya apa sih Kak? Nah, intinya itu untuk mempermudah kalian untuk mencari garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, yang kedua adalah alat peraga garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Intinya apa? Sama seperti ini, tapi bedanya adalah di sini untuk mempermudahkan dan mencari garis singgung dalam lingkaran. Selanjutnya ada pembentukan teorema Pythagoras. Sudah mati ya. Jadi ini adalah untuk membuktikan teorema Pythagoras. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam menggunakan alat peraga ini. Ini sebelum dari langkah-langkahnya. Nah, kita lihat ya. Oke. Untuk yang pertama yang kita akan bahas adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, untuk cara menggunakan alat peraga ini dan juga langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Kakak Era. Silahkan Kakak Era. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan garis singgung persekutuan luar. Pada papan yang tersedia terdapat lingkaran yang berwarna biru dengan titik pusat P yang disebut lingkaran 1 dan lingkaran berwarna kuning dengan titik pusat Q yang disebut lingkaran 2. Yang kedua, dari titik pusat lingkaran 1 dan titik pusat lingkaran 2 Q terdapat garis K. Yang ketiga, jari-jari lingkaran 1 disebut R dan jari-jari lingkaran 3 disebut R kecil. Yang keempat, buat sebuah titik pada tepi bagian atas lingkaran 1, kemudian tarik titik tersebut ke titik pusat lingkaran 1 yang merupakan jari-jari lingkaran 1 R. Yang kelima, tarik titik yang telah dibentuk dari tepi lingkaran 1 tersebut ke tepi bagian atas lingkaran 2 dan beri nama S1 pada garis tersebut. Yang keenam, tarik garis pada jari-jari lingkaran 1 ke titik pusat P sebesar jari-jari lingkaran 2R dan beri nama titik D. Kemudian ditarik garis menuju titik pusat lingkaran 2 di mana garis tersebut diberi nama S2 sejajar terhadap garis S1 sehingga terbentuk segitiga siku-siku di D dan garis miring di K. Panjang garis singgung S1 sama dengan garis S2 sehingga dapat dicari
panjang garis singgung persekutuan luar tersebut dengan rumus Pythagoras. Di sini saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah garis singgung dari titik keluar dalam. Langkah yang pertama, pada papan yang tersedia terdapat lingkaran yang berwarna biru dengan titik pusat P yang disebut dengan lingkaran 1 dan lingkaran yang berwarna kuning dengan titik pusat Q yang disebut dengan lingkaran 2. Yang kedua, dari titik pusat lingkaran 1 atau P dan titik pusat lingkaran 2 atau Q terdapat garis K. Yang ketiga, jari-jari lingkaran 1 disebut dengan R besar dan jari-jari lingkaran 2 disebut dengan R kecil. Langkah yang keempat, buat sebuah titik pada tepi bagian bawah lingkaran 1, kemudian tarik titik tersebut ke titik pusat lingkaran 1 yang merupakan jari-jari lingkaran 1 atau R besar. Langkah yang kelima, tarik titik yang telah dibentuk dari tepi lingkaran 1 tersebut ke tepi bagian atas lingkaran 2 dan diberi nama S1 pada garis tersebut. Langkah yang keenam, tarik jari-jari R besar dari titik P pada lingkaran 1, perpanjang sebesar jari-jari lingkaran 2 dan dinamai titik D. Kemudian ditarik garis menuju titik pusat lingkaran 2, di mana garis tersebut garis DQ atau S2. Tegak lurus terdapat garis PD atau membentuk sudut 90 derajat, sehingga terbentuklah bangunan segitiga dengan siku-siku di D dan garis miring K. Langkah yang terakhir, panjang garis singgung S1 sama dengan garis DQ atau S2, sehingga dapat dicari panjang garis singgung persekutuan dalam tersebut dengan rumus Pythagoras. Dengan cara A, dari gambar di atas diketahui panjang garis K, panjang jari-jari lingkaran 1, panjang jari-jari lingkaran 2. Yang B, maka panjang garis singgungnya dapat dicari dengan rumus Pythagoras tadi. Oke, kali ini Kak Aris akan membahas contoh soal garis singgung persekutuan luar. Dapat dua lingkaran P dan D dengan jari-jari 7 dan 2 cm dan memiliki garis hubung atau diberi nama garis K dengan panjang 13 cm. Nah, pertanyaannya, carilah garis singgung persekutuan luarnya. Nah, langsung saja ke lingkaran P mempunyai jari-jari 7 cm dan lingkaran D mempunyai 2 cm dan garis K 13 cm, kan disuruh untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nah, makanya cukup mudah saja dengan alat ini kita tinggal menurunkan sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Kan dari sini tadi turunnya 2 cm, sehingga di sini juga turun 2 cm, 7 cm, turun 2 cm berarti menjadi 5 cm, sehingga bisa ditemukan segitiga tersebut atau bisa disebut segitiga ABC dengan panjang AB ini 5 cm dan panjang BC ini 13 cm. Nah, langsung saja ke teorema segitiganya. Kan tadi panjang AB tadi 5 cm dan panjang BC tadi 13 cm, sehingga kita mencari B kecil ini kan. Nah, B kecil ini dengan teorema Pythagorasnya B kuadrat sama dengan A kuadrat min
C kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan angkanya tadi, A kuadratnya tadi atau K-nya tadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 kuadrat. 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Akar kuadrat dari 144 Temunya 12, sehingga panjang AC atau panjang B dari sebelumnya temunya adalah 12 cm. Demikian demonstrasi alat peraga gasing dual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan